Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang muslim yang mencari nafkah kuli bangunan sebagai kuli bangunan, membangun tempat ibadah agama lain? Pertanyaan saya, halal atau haramkah upah yang dia dapatkan dari hasil keringatnya itu? Mohon penjelasannya. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi. Jadi kerja tapi membangun gereja, membangun wihara, membangun pura. Nah, itu maksud pertanyaannya. Bagaimana hukumnya mencari nafkah di dalam pembangunan tempat peribadahan non-muslim? Terjadi perbedaan dua ulama. Pertama, ulama Syafi'i, beliau berpatokan hukumnya adalah haram karena termasuk dalam urusan akidah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai pada ayat lakum dinukum waliyadin, agamaku agamaku, agamamu agama kalian, agama kalian adalah agama kalian. Artinya ketika kita membangun rumah ibadah mereka, maka sama dengan kita setuju dengan agama mereka, maka hukumnya adalah haram dalam pandangannya Imam Syafi'i. Dua, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, hukumnya adalah boleh dengan catatan syaratnya hatinya hanya menginginkan gaji dari gereja tersebut, gajinya sekedar niat mencari nafkah. Masa tidak ada pekerjaan lain? Adalah pekerjaan, carilah pekerjaan lain supaya selamat dari khilaf. Kita tetap berpegang dengan mazhab Syafi'i. Jelas sampai di sini insyaallah. Dan ini diterangkan dalam kitab Isadur Rafiq juz 2 halaman 127, kitab Nihaya Al-Muhtaj ala Syaril Minhaj juz 5 halaman 274 Darul Fikr. Akan tetapi keluar dari pendapat tersebut, dua pendapat tersebut, jika umat Islam gotong royong ikut membangun rumah ibadah, gotong royong ikut membangun, gotong royong membuat rumah ibadah mereka, baik turun ikut membangun atau tak turun tapi memberikan dana untuk pembangunan, maka ini mufakat tempat mazhab adalah haram. Sebagaimana ini diterangkan dalam kitab Tafsir Munir juz 1 halaman 94, kitab Asy-Syifa Fatwa dari Qadhi Iyad juz 2 halaman 273. Jadi kalau dalam masalah ibadah ini hukumnya haram. Tapi kalau dalam pembagian makanan hukumnya boleh, bahkan terkadang wajib. Ada tetangga kita umpama non muslim kelaparan, kita di sini goreng ikan, bau yang tercium olehnya dari gorengan ikan kita, maka itu adalah haram kalau kita tidak memberikan dia. Dalilnya dari Sayyidatuna Asma radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, ummi qadimat wahya raghibatun, ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan dia menginginkan sebuah makanan. Apakah boleh saya memberikan kepada dia? Maka baginda Nabi SAW bersabda, itiha, kasih makanan sama dia. Karena wajib dalam Islam itu memberikan suatu kebaikan kepada orang lain itu hukumnya wajib. Bagi makanan, walaupun itu merupakan hewan kurban, yang penting kurban yang bersifat sunnah. Kalau kurban yang bersifat wajib, maka hukumnya haram. Kita kasih kepada orang kafir. Jelas sampai di sini insyaallah ya. Adapun ada yang tanya, terus Ustaz, bagaimana kalau menerima hadiah dari orang kafir? Menerima hadiah dari orang kafir, pernah suatu ketika baginda Nabi SAW mengirim surat lewat seorang laki-laki bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah dari Madinah dikirim ke negeri Alexandria. Negeri Alexandria ini didirikan oleh Iskandar.
Raja Iskandar. Di sana ada seorang raja bernama Raja Jirjis atau Mukaukis. Maka ketika beliau membaca suratnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam ala manittabal huda, keselamatan bagi orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Raja Jirjis ini menghormati suratnya baginda Nabi. Maka raja itu orang kafir, menghadiahkan 1 botol madu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun meminumnya. Kedua, dia menghadiahkan kain panjang mewah. Nabi pun memakai kain panjang tersebut. Ketiga, memberikan bigol, keledai, tidak sebesar daripada kuda. Kasih kepada Nabi, Nabi pun menungganginya. Kemudian Nabi dihadiahkan seorang wanita cantik bernama Maria Al-Qibtiyah. Dan Nabi menikahinya. Dan dari hasil pernikahannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Maria Al-Qibtiyah, lahirlah anak Nabi bernama Ibrahim, laki-laki. Kemudian Maria Al-Qibtiyah mempunyai adik yang diberikan juga bernama Sirin. Kemudian Nabi nikahkan dengan Hasan bin Sabit. Jadi menerima hadiah dari orang kafir itu boleh, menerima hadiah. Dengan catatan syaratnya tidak ada hubungan dengan akidah. Tidak ada hubungan dengan akidah. كواكب على مدى خير ما